Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian Ramadan kali ini, saya akan bercerita tentang Umar yang dibuat geram oleh Amr bin As. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, bahwa dia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin yang kutunjuk, maka dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin yang kutunjuk, berarti dia durhaka kepadaku." Hadis tersebut sangat berkaitan erat dengan kisah Umar yang dibuat geram oleh Amr bin As. Seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As radhiyallahu an. Beliau ini dulu muslim Islam. Setelah beliau masuk Islam 3 bulan, kemudian Nabi SAW membentuk pasukan untuk menyerang salah satu suku besar Arab yang memang dasarnya mau menyerang Madinah. Amr bin As baru masuk Islam 3 bulan, ditunjuk langsung oleh Nabi SAW menjadi pemimpin pasukan. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam, dan sahabat mulia lainnya. Waktu itu, pasukan dikirim ke padang pasir, tempatnya jauh dan sedang musim dingin. Saking dinginnya udara malam di sana, rasanya seperti menusuk-nusuk tulang. Dingin sekali. Zaman dulu kalau sedang musim dingin, cara orang menghangatkan badan dengan cara membuat api. Waktu itu, instruksi Amr bin As kepada pasukannya, jangan ada yang menyalakan api. Umar bin Khattab merasa tidak terima dengan instruksi Amr bin As. Umar berkata kepada Amr, "Hai Amr, dingin, dan kau larang kita bakar api." Kata Amr, "Instruksiku tidak boleh bakar api." Kita tahu Umar seandainya mengajak duel Amr, sekali pukul Amr ini bisa mati. Umar orangnya tinggi besar. Ketika itu Umar emosi, kemudian beliau meninggalkan Amr. Lalu Umar berbicara kepada Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apa ini maksudnya Amr? Baru masuk Islam sudah begini instruksinya." Abu Bakar dengan bijak menjawab, "Hai Umar, Rasulullah SAW tidak menunjuk seseorang, sementara beliau tahu ada engkau dan sahabatnya yang lain kecuali yang paling pantas. Ikuti dia berarti mengikuti Rasulullah SAW. Diam, sabar." Mendengar ucapan Abu Bakar tersebut, akhirnya Umar diam dan sabar. Besok pagi menjelang subuh, pimpinan perang ini Amr bin As mimpi junub. Sementara dia harus memimpin sholat subuh jadi imam. Tidak boleh yang lain walaupun ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang notabene para penghafal Al-Quran semua. Tapi hukum syar'i bahwa siapa yang jadi pemimpin perang maka dia harus jadi imam sholat. Sementara dikisahkan Amr bin As dalam keadaan junub, waktu keluar dari tenda beliau minta dibawakan air oleh beberapa pasukannya. Umar bertanya, "Kenapa wahai Amr?" Amr bilang, "Saya junub." Kebetulan pas beliau pegang air dingin sekali. Lalu Amr bilang, "Saya mau tayamum." Kata Umar, "Ada air tidak boleh tayamum." Kata Amr lagi, "Saya mau tayamum." Ini masalah lain lagi nih yang bikin Umar bin Khattab geram. Sudahlah, tadi malam pasukan kedinginan karena tidak boleh bakar api. Ini sekarang junub hanya mau bertayamum. Umar berpikir Amr ini baru masuk Islam tapi berani-beraninya mengganti hukum mandi junub dengan tayamum. Umar sudah jengkel. Kembali Umar menemui Abu Bakar. "Di mana nih Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Ingat, ini utusan Rasulullah SAW, tidak boleh bantah." Umar pun berkata, "Baiklah." Akhirnya Amr bin As jadi imam sholat subuh dan para sahabat serta seluruh pasukan bermakmum di belakangnya. Ini hal yang luar biasa, seorang imam mandi junub dengan tayamum saja. Hal ini membuat para sahabat yang lainnya bertanya-tanya, tapi mereka tidak berani membantah karena Amr sekarang jadi pimpinan mereka. Selesai sholat, Amr memberi perintah untuk bersiap-siap menyerang musuh. Amr memberi instruksi supaya masing-masing orang harus bersama temannya yang lain.
Jadi, setiap orang diinstruksikan berjalan sama satu orang temannya, tidak boleh berpisah. Serang musuh harus selalu berdua, tidak boleh ditinggal. Ini adalah bagian strategi perang untuk menghadapi musuh yang jumlahnya sangat banyak. Konon, seandainya suku ini menyerang Madinah, maka bisa hancur Madinah ini karena saking banyaknya jumlah mereka. Akhirnya, dengan jumlah pasukan yang hanya 300 orang saja, berhasil mengalahkan suku itu. Ketika pasukan musuh terkacir, pasukan muslimin secara spontan hendak mengejar musuh untuk dijadikan tawanan perang, bisa jadi budak untuk diperjualbelikan. Tapi kemudian Ammar menginstruksikan pasukan untuk tetap berdiri di sini. Jangan mengejar musuh, biarkan musuh berlarian. Yang penting mereka sudah kalah, kita kumpulkan harta rampasan perang yang bisa didapatkan ini, lalu pasukan pulang. Mendengar instruksi ini, Umar bangkit lagi. Wahai Ammar, musuh sudah lari. Kita kejar mereka dan tebas leher mereka. Kata Ammar, tidak, instruksi saya kumpulkan ghanimah lalu kita pulang. Akhirnya pasukan pun kembali ke Madinah dengan membawa ghanimah dan berita kemenangan kepada Rasulullah. Baru tiba di Madinah, turun dari kuda, Umar langsung mengadukan keluhannya tentang instruksi-instruksi Ammar kepada Rasulullah SAW yang berkata, Ya Rasulullah, ini Ammar buat begini, tidak boleh menyalakan api sementara kita kedinginan. Malam-malam dia mandi junub, hanya bertayamum. Kemudian musuh kalah, kita dilarang menangkap musuh. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ammar, Wahai Ammar, keluhan sudah datang kepadaku, apa jawabanmu? Ammar menjawab, Ya Rasulullah, suku yang kita hadapi ini adalah suku yang jumlahnya kalau mereka berhasil menyerang Madinah, bisa habislah kita. Pertama, kalau kita menyalakan api, mereka tahu kita ada. Maka habislah pasukan kita yang berjumlah 300 orang, sementara mereka jumlahnya ribuan. Kata Nabi SAW, engkau benar. Nabi bertanya lagi, mengapa engkau mandi junub dengan tayamum? Ammar menjawab, Ya Rasulullah, airnya seperti es, dingin sekali. Kalau saya mandi, saya bisa sakit. Saya pemimpin. Kalau saya sakit, siapa yang memimpin perang? Sementara engkau amanatkan pasukan ini kepada saya, maka saya putuskan bertayamum. Kata Nabi SAW, engkau benar. Umar yang tadinya marah, redam amarahnya. Nabi bertanya lagi yang terakhir, mengapa kau biarkan pasukan musuh lari? Ammar menjawab, Ya Rasulullah, 300 orang lawan sekian ribu orang, seandainya kita menangkapi pasukan mereka, maka akan terlihat kelemahan kita yang jumlahnya sedikit. Kita akan dikalahkan pasti. Strategi saya, pasukan kita harus berkumpul agar terlihat seperti banyak jumlahnya. Dan targetnya kan hanya mengalahkan mereka. Mereka kalah dan takut. Mereka juga tidak tahu jumlah pasukan kita karena langit sedang gelap. Jadi, menurut saya tidak perlu kita mengejar mereka. Toh, ghanimah sudah kita dapatkan. Kata Nabi SAW, engkau benar. Abu Bakar menemui Umar bin Khattab. Nah, sudah tahu? Nah, dari kisah tersebut, kita bisa tahu bahwa Rasulullah tidak pernah salah dalam memilih pemimpin. Walaupun pemimpin yang beliau itu orang baru dalam Islam, tapi subhanallah ternyata Ammar menunjukkan bahwa dia memang lebih pantas ketika itu dibandingkan sahabat yang lainnya. Itulah kisah tentang Umar yang dibuat geram oleh Ammar bin As. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.